Dan anak muda itu sudah harus melek itu. Artinya bahwa jangan kemudian anak muda sekarang yang kuliah itu kemudian berpikiran nanti lulus terus jadi pegawai. Itu sudah harus dirubah mindsetnya. Sekarang mindset anak muda adalah bagaimana kemudian menciptakan inovasi, menciptakan pasar sehingga kemudian bisa menyerap tenaga kerja. Ya, industri kreatif Cina yang drama-drama itu, yang macam-macam tuh aplikasinya itu nguasai sekarang. Saya lihat itu. Iya kan? Dan perputaran uang di situ. Dan kalau kita lihat misalnya di Korea itu apapun semuanya jadi film, apapun semuanya jadi industri. Kalau kreatif itu pasti kaitannya dengan seni, budaya ya. Paling gampang misalnya mereka punya UMKM atau apa, paling gampang misalnya adalah mereka itu bisa jualan di platform, itu aja sudah bagus. Tidak harus membuat platform. Ya, platform yang ada itu ya. Itu pun itu yang paling dasar misalnya, karena anak-anak muda itu kan juga mereka banyak bergerak di UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tamu saya hari ini seorang politisi, tapi dulunya seorang aktivis nyel ya, aktivis yang tidak kaleng-kaleng. Jadi beliau sejak mahasiswa saya kenal dan aktif di koalisi perempuan bersama para tokoh-tokoh perempuan sampai akhirnya menjadi anggota DPRD Jawa Timur di Komisi B, Pak ya. Komisi B, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang asli dari Tulungagung. Dapilnya Tulungagung. Dapilnya Tulungagung, aslinya Blitar ya. Mbak Erma Susanti, ya gimana Pak? Aduh, ini saya lihat aktivitasnya di bulan November kemarin sibuk rapat ya. rapat pekerjaannya memang rapat APBD. Iya kan pekerjaannya ya memang tugas utama DPRD itu salah satunya ya di fungsi budgeting ya APBD itu harus kontrol dikawal, legislasi dan sebagainya. Ya, oke. Masih naik gunung ini? Kok ceritanya masih naik gunung? Hujan nggak? Banjir? Enggak, takut? Saya lihat beberapa orang itu sekarang kok banyak. Dia bangga sekali posting ke gunung sama anaknya. Ya, Emangnya gunung ini sekarang ramah tak Pak? Nggak kayak dulu saya waktu SMP itu kan, naik gunung itu kan butuh effort yang... Effort sama ya, apalagi usia-usia saya. Harus siapin dulu, sebulan harus jalan kaki berapa langkah. Kemarin ada di Komisi A itu kan sini wah aku hari ini mengajak anakku lagi ke gunung. Hobiku yang dulu. Gimana Mbak Herma gitu. Iya, luar biasa. Bulan depan sama anak-anak trail run mau tanam pohon. Kita di mana? Mangrove. Di Blitar, di Gunung Pegat, gunungnya kecil tapi Gunung Pegat. Di Blitar. Jadi ada komunitas ALTI, Asosiasi Lari Trail di Blitar itu, mereka ini kita kolaborasi untuk penghijauan di gunungnya itu. Ini sekaligus kalau kami ini kan pengen anak-anak muda itu peduli lah lingkungan. Artinya kan ini banjir bandang Sumatera dan Aceh itu kan menjadi refleksi kita bagaimana kita tidak mempedulikan alam itu ya dampaknya seperti itu. Betul. Dan ini waktu pas untuk menyadarkan anak-anak muda dan peduli. Presiden di Hari Guru menyebut atau mengatakan bahwa kurikulum lingkungan hidup harus dimasukkan kurikulum. Iya. Ya, sebenarnya sudah, cuma mungkin dalam penekanannya di penguatannya gitu ya. Penguatannya itu yang mungkin atau emangnya sudah ada sudah lah kalau lingkungan itu masuk di kurikulum Merdeka itu ada. Cuma ya mungkin penekanan terus
ininya yang lebih metodenya yang kemudian lebih menyadarkan itu ya. Wah, ini kan Iya. menarik itu kalau terus presiden punya concern ya untuk bicara Iya, soal itu. ya harus peristiwa harus gitu kan, tidak harus korban banyak. Ya. Di bawah dia ini juga lagi sibuk ngirim ini Mbak, Sumut, Aceh, Heeh. sama satunya ini Mbak, 3 daerah kan itu. Sumut sama Aceh. Tapanuli masuk Sumut ya. Sibolga apa? Sibolga mana Mbak? Sumut toh? Sumut juga ya. Ya pokoknya 3 ini Mm-mm. ini ngirim awal Hmm. dari ada MDMC itu punya Muhammadiyah untuk bencana itu. Oh, ya biar seperti Ya yang ngirim dan sebagainya itu ya. Iya. Wah, luar biasa. Oke Mbak, hari ini Mm. ada satu kegelisahan. Nah, begitu ada satu kegelisahan yang banyak dibicarakan banyak kalangan juga ya tentang anak-anak muda, Iya. anak-anak muda ini antara tantangan dan masa Iya. depannya itu terus ya fenomena kekerasan juga ada di kalangan anak muda yang melibatkan Iya. anak muda Di- sebagainya. Nah, dulu kan ada istilah ini anak muda sekarang ini kreatif, ya, lebih terampil menggunakan teknologi gitu kan. Tapi kenapa kok banyak anak muda yang masih sulit mencari pekerjaan, Pengangguran mesti. Iya. pengangguran dan Dan sebagainya. itu yang sekarang mereka risau. Gitu. Iya. Iya. Mungkin dari Mbak Erna dulu. Ini konteksnya bisa dari Jawa Timur, bisa saja mungkin nasional, Nasional, ya. ya. Tapi mungkin Mbak Erna bisa kasih gambaran dulu Iya. insight-nya apa yang Ya, jadi kalau kita ketemu sama anak muda atau survei-survei lah terkait dengan apa sih yang jadi kepedulian anak muda itu adalah masalah angka pengangguran tinggi. Sulitnya sekarang mencari pekerjaan formal, ya formal ya, jadi pegawai di pabrik atau PNS gitu ya. Yang itu kemudian memang kalau kita lihat sekarang konteks pertumbuhan ekonomi itu kan memang kita jangan berharap banyak dalam dekat-dekat ini ya, karena situasi ekonomi global ini lagi kontraksi ya, baik itu karena geopolitik maupun juga perang dagang yang kalau kita lihat investasi datang itu kan masih belum masih rendah gitu ya. Sehingga memang sekarang kita harus kemudian berpikir alternatif bagaimana kemudian ada inovasi-inovasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di luar sektor formal. Ya. Sektor formal tentunya ya terus harus di bagaimana kemudian kita bisa mengundang investor ya. Tapi juga karena memang jumlah angkatan kerja kita itu sangat banyak, terutama nanti di peaknya bonus demografis 2035, 2040 jumlah penduduk produktif itu sangat besar sekali, hampir 70% dibanding dengan penduduk yang non produktif. Maka ini juga harus kita menyiapkan lapangan pekerjaan yang bisa kemudian mengcover mereka. Betul. Karena kalau sebanyak itu dari 260 juta itu 70%-nya itu yang penduduk produktifnya itu kemudian masih susah mencari pekerjaan. Artinya itu tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, maka itu akan menjadi beban, bukan bonus lagi, menjadi beban demografis, sehingga tidak lagi Indonesia emas tapi Indonesia cemas gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita siapkan karena itu kan kurang 10-15 tahun lagi itu kan bukan hal yang panjang dan lama itu, sehingga inilah yang kemudian harus kita siapkan dan anak muda itu sudah harus melek itu. Artinya bahwa jangan kemudian anak muda sekarang yang kuliah itu kemudian berpikiran nanti lulus terus jadi pegawai. Itu sudah harus dirubah mindsetnya. Sekarang mindset anak muda adalah bagaimana kemudian menciptakan inovasi, menciptakan pasar sehingga kemudian bisa menyerap tenaga kerja. Itu yang yang harus sudah ada dalam pikiran kita. Sehingga memang selama ini kalau kita lihat dari negara-negara lain kan sudah berubah nih, yang
industri yang sekarang banyak perputaran uang tuh yang bukan industri yang mainstream ya, industri yang seperti itu ya, yang dulu-dulu lah. Yang besar-besar misalnya di ya. mobil, di apa itu yang sekarang kan kalau yang besar sekarang yang kaitannya dengan teknologi ya. Betul. Itu kan saling bersaing cepet-cepetan teknologi ya. Tapi kalau kita lihat dari negara-negara yang maju, yang dulunya negara dunia ketiga dan maju, justru industri kreatif yang kemudian bisa menyerap tenaga kerja banyak, meningkatkan pertumbuhan dan perputaran modal dan uangnya itu di situ. Contoh misalnya, kalau kita ngomong setiap hari ini dari mungkin 10 orang itu paling 5 orang itu penikmat drama Cina lah, drama Korea lah. Itu kan ada di sini ya. Yang mungkin yang suka cerita kerajaan-kerajaan itu ya, cerita-cerita perang itu. Dan itu ternyata yang paling tinggi sekarang. Kemarin kan datanya itu kan industri kreatif Cina yang drama-drama itu, yang macam-macam tuh aplikasinya itu nguasai sekarang. Dan iya kan? Dan perputaran uang di situ. Dan kalau kita lihat misalnya di Korea itu apapun semuanya jadi film, apapun semuanya jadi industri. Kalau kreatif itu pasti kaitannya dengan seni, budaya ya. Itu bisa kemudian menjadi sumber ekonomi gitu. Dan semuanya pelakunya rata-rata anak muda. Karena nggak mungkin kalau yang usia baby boom maupun usia Y itu nggak produktif ya. Iya, disuruh bersaing dalam industri itu ya nanti dulu itu. Ya, betul. Itu. Makanya sekarang adalah ini perannya sekarang adalah zamannya anak muda itu untuk menyiapkan nanti peak bonus demografis itu. Kalau semuanya itu anak muda itu punya skill, bisa bersaing, kompetitif, maka tentunya akan ketika di bonus demografis itu kita akan menjadi negara maju. Yang kalau negara maju itu kan berarti kesejahteraan meningkat, ya tentu kan kualitas hidup rakyatnya juga bagus itu. Gitu. Karena setelah itu kita selesai surplus demografis, bonus demografis, setelah itu kita nggak akan mengalami lagi 100 tahun lagi ya. Bahkan setelah itu kita mengalami namanya aging population. Penduduk yang semakin menua, jumlah penduduk tua lebih banyak ya. Karena kan kita angka harapan hidupnya sudah 74 tahun ini, bisa naik lagi mungkin 2030 80 tahun angka harapan hidup. Berarti kan penduduk tua banyak. Nah, ini kalau kemudian kita gagal di bonus demografis, nanti masalahnya sangat tinggi ketika aging population. Ya, betul. Tapi ngomong industri kreatif, ada satu, saya seorang sutradara. Jadi sebelum masuk industri kreatif itu, anak-anak muda ini belum selesai di level budaya kreatifnya, Mbak. Ini gimana, Mbak? Iya, akhirnya kan mereka kemudian hanya jadi konsumennya budaya kreatifnya dari negara lain. Ya, misalnya wibu Jepang, kalau drakor kan mereka ya memang ya pinternya sana ya. Saya lihat drama Korea yang ceritanya itu kerajaan zaman apa itu dulu melawan Jepang ya? Yang kerajaan Korea itu loh apa? Saya nggak apa. Itu kan menarik sekali ngikuti sampai berepisode-episode. Itu kan daya kreatif gitu lain. Nah, makanya kenapa kita tidak bisa membuat cerita-cerita Mahabharata lah, cerita Anoman lah, itu menjadi cerita-cerita yang menarik, bisa banyak episode dan itu disukai anak muda dan secara umum lah. Yang sekarang suka marak dengan ini industri film pendek atau film di drama-drama seperti itu. Kenapa itu nggak muncul itu? Ya. Makanya kalau ngomong itu saya agak tersentak. Ini sebelum ke industrinya, itu budaya dulu dia begitu lah. Kita ini dia mencontohkan begini gambarannya. Orang dia mengamen. Amen itu kan dia keliling dengan untuk uang itu yang pakai
kertas atau Mm-mm. kerjaan. Mm-mm. Itu kan bagi dia itu belum di level budaya kreatif. Ya. Kalau dia memang kreatif, ya dia pasang anunya apa, gitar itu Pak, anunya gitar itu, ngamen bener, orang Ya, melihat, orang ya. antusias, Oh. orang bisa ikut Itu menyanyi, dan orang sebagainya. menikmati. Menikmati. Mhm. Nah, kalau gitu kan orang seperti dipaksa gitu Iya. kan. Itu menurut versi Tapi sudah dia. ada banyak beberapa itu di Hmm. Tunjungan ya, di Tunjungan. Tunjungan Itu kan bagus. Ya, yang itu pakai ada saksofon segala itu. saxophone, terus ada yang pantomim, ada yang Tapi mungkin kan sekali-sekali sedikit, Pak. jaranan di situ Ya, ya, tapi sedikit. anak muda Ya, itu. itu sedikit sekali. Yang banyak kan yang tadi. Ya. Ya mungkin ini jadi pondasi kata dia yang harus di sebelum masuk ke industrinya itu kan di industrinya itu kan butuh banyak sekali Ya. instrumen itu. Nah, saya juga tertarik Mbak ini Pak. Dulu kita kenal bukan dulu tahun 2000 berapa itu ada istilah rame namanya startup. Ya. Iya. Perusahaan berbasis digital gitu. Artinya apa ya? Rintisan. Ya. Rintisan perusahaan berbasis digital. Ya. Ramelah istilah itu, ramelah orang ingin Ya. membuat Masuk. perusahaan, termasuk saya waktu itu. Pengalaman gagal ya ini kayaknya. Waduh, kok tahu Mbak? Termasuk saya. Buatlah itu banyak, berbagai bidang. Kalau nggak nyoba nggak tahu ya. Iya, anak muda saya lihat begitu. Secara teknologi ya mungkin oke lah dia. Ya. Tapi begitu diadakan bagaimana ini bisa menjadi kapitalisasi, bagaimana ini bisa sustain, ini yang sulit Pak. Ya. Kita ada tiga Pak. Ada yang bagian coding, IT, terus manajemen sama desain. Ya. Nah, tiga komponen ini kita satukan, ya begitu syaratnya. Ya, harus punya skill dasarnya itu. Oke lah, sampai di Surabaya itu ada kompetisinya segala dan sebagainya. Lahirlah startup. Lahir banyak Pak. Ya, karena sudah banyak sekolah juga yang ada codingnya. Ada banyak macam-macam, ada yang ngurusi tentang donor, ada yang ngurusi tentang kayak GoFood. Hari ini kayak GoFood. Gitu. Pertanian ada nggak? Pertanian nggak ada. Itu yang kita itu banyak petani. Ya karena dapilku itu desa. Jadi pertanian sebagian besar. Ya, apa pertanian itu Mbak? Kira-kira ya? Ya, ini mungkin memberi informasi terkait dengan startup itu bisa memberikan produknya itu terkait dengan mungkin bibit-bibit unggul, terus kemudian teknologi pertanian, pasar, ya kan bisa. Karena kan selama ini kan kalau petani itu kadang kalah karena ya itu tadi justru yang pengepulnya itu yang lebih banyak nilai tambahnya daripada petani itu ya. Jadi di distribusinya barang ini sampai ke pasar ini yang biasanya 2 kali lipat dibanding dengan harga yang petani. Jadi kalau petani bisa langsung ke pasar melalui startup ini kan untungnya lebih banyak petani. Iya. Itu salah satunya. Menarik. Tapi ya itu tadi. Sustainnya yang jadi masalah itu menurut gimana Pak? Kalau supaya ini bisa ya memang berhadapan dengan raksasa startup TikTok, IG, ya YouTube ya sekarang TikTok lah ya itu luar biasa semua duit ada di situ. Ya tentunya memang ya kita kayak menghadapi benteng besar sekali untuk menembus itu. Tapi paling tidak mungkin ada contoh-contoh kecil. Misalnya di Jogja itu ada Aci ya. Aci itu kayak Grab, Gojek tapi lokal. Aku cinta Indonesia gitu loh ininya. Kayak di Sendo lain ya. Jadi dia ada layanan kayak persis kayak Gojek, Grab itu. Jadi semua apakah paket, kemudian Grab food, Grab motor, mobil itu, dan itu lumayan di sana. Aci. Ya, itu lokal itu, lokal.
Jangkauannya di Jogja aja mungkin. Jogja. Oke. Tapi kan Jogja karena Jogja sebagai kota Nah, itu yang kreatif ya, dia ini karena dulu pernah pada saat COVID itu kerjasama dengan Pemprovnya untuk memberikan diskon ini segala macam sehingga UKM-nya tuh masih ketika COVID itu UKM-nya masih masih lumayan gitu karena ada diskon yang disubsidi oleh diskon pengiriman oleh pemerintahnya itu. Nah, masih ada ceruk-ceruk yang di tingkat lokal tuh bisa dipotret dan menjadi potensi itu. Ya memang ada yang menggarap seperti itu, Pak. Kayak makanan yang saya ceritakan tadi, dia menggarap banyak. Ada di Tulungagung tuh apa namanya? Dia masih di paket apa namanya? Ya beli gitu loh, paket apa namanya? Dia bisa untuk selain transportasi juga membelikan barang gitu loh. Kayak di Gomat ya, Gomat ya. Kayak gitu ada Tulungagung itu. Itu. Yang kecil tapi ya ini dan itu anak-anak muda. Ya moga-moga itu bisa bertahan dan mungkin bisa besar gitu ya. Yang kita harapkan kan begitu. Karena memang di startup ini apalagi terus ada yang itu yang membersihkan rumah. Aplikasi membersihkan rumah itu kayak di kota besar itu laku. Itu saya pernah sedikit gak mikir aku. Bersihkan rumah. Karena kan kalau rumah itu kan ya, tapi itu harus ada orangnya nih Pak. Kalau nggak ada orangnya iyalah. Karena tidak semua orang itu punya waktu dan punya ART. Kalau nggak salah bukan hanya rumah Pak. Apa toilet itu? Apa? Sedot. Itu yang saya tahu membersihkan taman gitu kan. Itu kan lumayan. Ya, itu. Ya itu ada dan hari ini memang kayak di sini kan ada Sindo Pak. Itu kan perempuan yang dia baru Jarjo, Surabaya baru tidak sampai luas tapi sudah lumayan. Dia sudah mendapatkan dan merekrut banyak orang. Iya. Nah, sebenarnya Mbak, Anda kan di pemerintahan lah katakan sebagai pejabat politik. Apa sebenarnya yang harus dilakukan di saat seperti ini, ekonomi sulit, apa pemerintah ini harusnya gimana? Atau pandangan Mbak Irma dulu, sejauh mana ini sebenarnya peran pemerintah untuk memberi ruang kepada anak-anak muda ini sehingga tumbuh namanya industri kreatif itu? Yang pertama tentunya adalah skill ya, memberikan skill pelatihan ya pada anak-anak muda sehingga mereka yang mungkin baru sedikit pengetahuan kalau ditambah skill pelatihan misalnya paling gampang misalnya mereka punya UMKM atau apa paling gampang misalnya adalah mereka itu bisa jualan di platform itu aja sudah bagus, tidak harus membuat platform. Ya, platform yang ada gitu ya. Itu yang paling dasar misalnya karena anak-anak muda itu kan juga mereka banyak bergerak di UMKM, baik itu produk maupun jasa itu. Jadi misalnya kalau saya lihat misalnya di Blitar itu ada barbershop itu kan anak muda kan itu ya. Nih terus kemudian ada kuliner itu. Nah, itu minimal itu. Tapi kemudian juga harus terkait dengan talents-nya untuk kemudian kalau harus ada ini bagaimana mendorong mereka untuk membentuk platform yang itu kemudian bisa memberikan banyak kesempatan kepada pelaku-pelaku UMKM dan mungkin pertanian gitu misalnya seperti itu. Nah itu sebenarnya Jawa Timur tuh dulu ada yang namanya Millennial Job Center ya yang sebenarnya Millennial Job Center. Itu seperti yang job fair bukan? Bukan. Lain. Jadi itu ya itu tadi tujuannya itu bisa menciptakan talent-talent. Talent-talent itu ahli coding, ahli kalau misalnya di startup ahli coding ya. Kemudian kalau dia main di desain ya dia ahli desain yang kemudian nah itu yang pelatihan-pelatihan tahun itu. Berapa itu milenial? Itu
Kofifa Emil yang pertama itu. Oh, periode pertama. Ya, itu. Dan ini dilanjutkan. Nah, cuma memang kurang apa ya? Kurang greget gitu ya. Kurang greget artinya waktu itu harapan kita bahwa ini bisa menjadi alternatif. Ya, yang mungkin hanya beberapa aja, misalnya di Bakorwil itu ada pelatihan, kemudian karena itu kan memang harus intens ya. Intens, tidak hanya rame setelah itu selesai. Terus kedua ya harus dikasih ruang-ruang, entah itu event, entah itu apapun ya, karena kalau nggak dikasih ruang ya bagaimana mereka itu muncul dan orang melihat itu. Terus kemudian industri yang mungkin paling mudah dan bisa dilakukan adalah pariwisata. Jadi kalau main ke Madiun itu ya, itu sekarang angka destinasi wisata yang hanya jalan-jalan di kota, lihat Eiffel, lihat Singapura, ada Ka'bah, itu dapat semua kan. Itu saya kemarin jam 12 malam tuh masih ada wisatawan. Kan sak klutik gitu ya di situ, terus makan, terus itu jam 12 malam tuh masih ada bis. Jam 12 malam. Hari Sabtu. Dari luar kota. Jadi orang itu sudah iyalah. Itu. Luar kota berarti bisa sekitar Madiun, bisa sampai ada tempat transit bisnya gitu. Jadi putar-putar itu, terus makan pecel, terus mungkin nongkrong di mana? Di situ Pak, itu dekat iya, kantor jalan wali kota, rumah-rumah itu. Dinas wali kota, Pemkot. Sering Ya. ke situ saya, Pak. Oh. Aku asli Madiun. Walah. Ya Iya. makan bareng saya di situ, Pak. Ya, tapi Nanti siang kalau sih. pecelnya sampai malam. Pecelnya di Jalan Cokro deket itu. Ya itu kan ada bluder ya. Iya. Ya di saya di situ. Ada di situ ininya. Jadi di tempat yang deket Menara Eiffel, terus Marlion, patung Marlion, Ka'bah itu ada sentra kulinernya, ada pecel, ada bluder segala macam di situ. Karena bluder Joko itu kan jalannya, bukan nama pemiliknya. Iya. Walah. Itu. Di situ ya kalau malam ya. Jadi pemerintah daerah memang harus melihat potensi-potensi itu. Itu kan industri kreatif. Ya misalnya kayak Jogja, bagaimana menggunakan Malioboro terus eksis, orang terus datang, itu kan juga luar biasa. Berapa perputaran uang ada di situ, nggak pernah sepi. Karena makanya Jogja itu kan indeks industri kreatifnya tinggi. Nomor 1 Jogja, nomor 2 dulu Jawa Barat ya, Bandung. Ya, soft culture-nya jalan tadi. Iya, industri. Iya, jadi budaya untuk bagaimana kreativitas kemudian bisa menghasilkan ekonomi itu. Iya. Makanya berangkat dari tadi ya, budayanya udah oke, dia mau naik itu biasanya lebih Kalau orang ke Jogja itu kan sudah ada, kalau sehari di Jogja mau kemana-mana saja. Saya pernah. Nah, itu kan seperti yang Mbak katakan. Di TikTok itu. Jadi saya berangkat ya, mulai dari Gubeng, Tugu sampai Tugu. Setelah itu jam tidak meleset, Pak. Iya, numpak apa ya? Naik apa? Ini jemput. Ada jemput travelnya. Dia jemput itu dia sudah pakai random gitu. Ini Pak, ini ke sini. Jangan sampai terlambat sampai enak. Iya. Pulang ya gitu, dikembalikan ke stasiun. Nah, ya itu. Ya, kita Jawa Timur harus bisa seperti itu. Di sini wisatanya luar biasa, Mbak. Ada Bromo, banyak pantainya, tapi belum tumbuh itu, Pak. Ya, artinya kan memang dari Bromo ke pantai harus ada ininya juga, transportasi ya. Mempermudah. Karena ini kan betul. Orang kan tidak mesti harus bawa mobil. Kita makanya itu yang naik kereta terus ini pengalamannya kan beda. Sampai rekomendasi nginap di hotel itu dia ada tahu. Dan bagus ternyata kan. Bagus ternyata. Artinya nggak seperti kita dibohongin atau ya itu orang akhirnya balik lagi kan. Iya. Ya ini perlu ditularkan lah kayak begini karena memang ya ini anak muda juga. Karena memang kalau industri kreatif itu memang ya pertama selain
inovasi tadi ya, terus kreativitas, masyarakatnya yang nanti menjadi tujuan itu juga harus disiapkan. Dia haus sebagai tuan rumah yang bagus, yang mendukung, ramah itu. Tidak, kalau misalnya jualan-jualan harganya tidak ini apa? Ya, mau nekek. Gitu. Kan dulu sering itu ada di banyak. Sekarang sudah jarang kita ya, sudah sama. Iya. Ada dulu ya. Ya. Jadi memang akses Pak, sekarang kita bicara akses. Apa pemerintah ini sudah memberi akses kepada anak-anak muda itu sebenarnya? Iya, sudah sih ada pelatihan-pelatihan di Dinas Koperasi UMKM Provinsi. Sampai memang ya harus lebih banyak lagi karena daerah apalagi sekarang ya TKD-nya dikurangi, transfer ke daerah dikurangi, DPA ya, itu daerah udah nggak bisa bernafas itu ya. Sorry Mbak, yang millennial job fair MGC, Millennial Job Center. Job center itu masih jalan nggak? Masih, cuma ya kembang-kempis ini, makanya kita kemarin dorong untuk tambahan APBD untuk kemudian menghidupkan kembali itu dan tepat sasaran dan tidak hanya sekedar pelatihan, tapi pendampingan itu. Oh, itu dulu nggak ada pendampingannya? Ada pendampingan, tapi ya masih kecil lah ininya. Ya, karena memang butuhan. Terus kali co-working space itu memang benar, co-working space itu adalah ada tempat yang kemudian anak-anak bisa kreatif di situ ya. Itu harusnya benar-benar co-working space. Emang Jawa Timur punya Pak? Punya, di setiap kabupaten kota itu ada. Oh, kabupaten kotanya, maksudnya Jawa Timurnya itu. Jawa Timur. Jadi Bakorwil itu harusnya bisa. Bakorwil itu megah-megah loh. Orang yang kalau keliling ya ke co-working itu. Di Surabaya ini saya hampir semua co-working saya banyak ya Surabaya ya. Ya ada yang berbayar, ada yang enggak. Ya, di Surabaya ini kan di. Tapi takutnya nanti co-working space jadi kafe tok. Enggak ya. Sekarang ini kalau di Siola misalkan di mana di koridor. Ya, itu enggak ada tempat, Mbak. Anda sekarang harus sini kalau enggak di kegiatan di situ nanti nongkrong doang, enggak ada. Kafenya enggak ada. Kafenya di. Terus ada kegiatan enggak? Edukasi atau apa yang itu annual Mbak. Misalkan sudah ada jadwal. Jadwalnya dan itu harus melalui itu sekarang sudah ribet urusannya itu. Ya, saking butuhnya ya. Yang bekerja di situ artinya dia kantornya di situ. Iya, sekarang kantor virtual. Saya tanya misalkan begini, anak muda ini misalkan buat ikon logo-logo itu Pak. Iya. Atau clipper lah saiki. Clipper yang motong video. Ini di TikTok itu sekarang. Jadi dia ini anunya di San Francisco sana apa? Iya. Tapi ngerjainnya kantornya di. Iya. Sebulan tuh dia bisa dapat antara 6-7 juta begitu terus. Ya, itu termasuk. Pokoknya ada tempat wifi-nya kuat gitu ya. Memang kuat ya itu. Saya pikir Jawa Timur itu kan punya Bakorwil. Ada 6 Bakorwil yang gedungnya bagus-bagus. Kenapa tidak pojoknya itu jadi co-working space, dikasih wifi ini. Jadi anak-anak muda yang nggak punya kantor, yang dia perlu ketemu orang banyak untuk presentasi ininya itu bisa ini. Saya dulu nggak sering nong ya ngetik karena kita penulis ya. Supaya saya tahu atmosfer mereka. Makanya saya tanya-tanya itu. Ya Mbak yang bilang clipper juga ada. Tapi dia tidak bekerja seperti yang saya sebutkan tadi, perusahaan rintisan perusahaan. Ya, pegawainya ini. Pegawai. Ya enggak apa-apa kan selama pekerjaan kok. Dan platform yang menyediakan itu kan banyak. Ya. Platform untuk menulis misalnya. Saya mau ikut Pak. Platform untuk menulis ya. Honornya sekian. Berapa kata yang harus dikirim. Ini foto juga kan juga. Foto juga ada. Dan di situ banyak anak-anak. Iya. Tapi yang saya maksudkan startup tadi yang perusahaan. Itu masih tantangan kita ya. Ya, saya kira itu Mbak Irma ini. Habis tak? Enggak kerasa. Tapi ini penting bahwa nanti budaya digital sebelum masih industri digital itu memang harus terus didorong oleh pemerintah. Iya. Jadi pemerintah harus aware dan cepat merespon. Jadi harus peka dengan
hal-hal di luar sana yang kemudian itu bisa men-trigger bagaimana kita bisa mendorong anak-anak muda itu untuk terus masuk dan kemudian bisa memanfaatkan perkembangan zaman ini yang ke arah industri kreatif itu mereka bisa mendapatkan manfaat dan menciptakan lapangan pekerjaan dan dunia ekonominya itu dari situ. Ya, kita tetap optimis bahwa 2035 ya Pak. 2035 Indonesia Indonesia emas. Bagian penting dari mewujudkan Indonesia emas. Indonesia emas. Saya kira, gitu teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.